Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufluki Channel. Sesuai request dari Mas Awi NX4NA yang minta rekomendasi manga manhwa sepak bola. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rifluki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi dan juga link baca ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Embers. Manga ini menceritakan CMC yang bernama Haitani yang merupakan berandalan sekolah yang hobinya gelut. Karena terlalu meresahkan, akhirnya ada salah satu siswi yang melaporkan aksi itu kepada seorang guru yang mukanya mirip kakek Sugiono. Setelah melihat perkelahian itu, guru itu pun melarangnya dan menantang CMC apakah dia bisa mengalahkan guru itu. Namun bukannya duel berantem, si guru itu malah menantang CMC bermain sepak bola. Awalnya CMC menolak ajakan tersebut, namun karena sedikit terprovokasi membuat CMC langsung terpancing dan langsung menerjang guru itu. Namun guru itu berhasil mementalkan CMC walaupun ukuran badan mereka terpaut cukup jauh. Singkat cerita, CMC kalah duel. Namun CMC tidak menyerah dan menantang guru itu untuk duel lagi. Namun guru itu memberikan syarat jika mau menantang ia duel, CMC harus menguasai satu skill sepak bola. CMC berhasil menguasai skill yang diberikan dan mencoba beberapa kali untuk duel, namun ia tidak bisa mengalahkan guru tersebut. Sampai akhirnya CMC tahu sedikit teknik dasar sepak bola. Singkat cerita, akhirnya CMC dan kawan-kawan berandalannya mencoba ikut turnamen sepak bola. Namun realitanya mereka malah dibantai 8-0. Harusnya CMC bisa mencetak 2 gol agar bisa kayak tim badut satu ini. Akhirnya pertama kali dalam hidupnya CMC mengalami kekalahan. Ia pun mencoba berlatih dengan keras agar ia tidak mengalami kekalahan seperti ini lagi. Manga ini sudah memiliki 20 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. I'm being misunderstood as a soccer genius. Manhwa ini menceritakan CMC yang bernama Lai Jian. Ia dianggap sebagai anak jenius dalam bidang olahraga sepak bola. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan training di Italia bersama klub yang bernama Juventus. Kalau di dunia nyata, nama asli klub tersebut bernama Juventus. Namun bagi orang Asia, adaptasi di Eropa sangat susah karena CMC mengalami pembulian yang dilakukan oleh rekan setimnya. Akhirnya CMC memilih pindah ke klub sebelah yang bernama Florence atau di dunia nyata yang bernama Fiorentina. Dan CMC pun bergabung dengan tim U17-nya. Namun CMC hanya sebagai pemain cadangan. Namun akhirnya CMC mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter dan ditempatkan di posisi second forward. Posisinya sama dengan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Walaupun hanya laga uji coba, CMC mengeluarkan semua kemampuannya yang ia miliki. Dan CMC pun berhasil mencetak gol dan mendapatkan kesempatan untuk masuk skuad utama U17. Apakah CMC mampu bertahan di Eropa? Dan apakah CMC yang dikenal sebagai bocah jenius mampu berkembang atau malah flop? Manhwa ini baru memiliki 30 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Kate Nachio. Manga ini menceritakan CMC yang bernama Yataro Araki yang merupakan seorang pelajar. Namun ia hanya mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola. CMC sangat tergila-gila dengan sepak bola dan mengabaikan semua aspek yang ada di luar sepak bola. Ia pun selalu mengembangkan posisi mainnya sebagai attacking midfielder atau nomor 10. Kalau di dunia nyata seperti Kaka, Zizou, dan Jamal Musiala. Ia selalu mencetak gol di setiap pertandingan, namun semua itu berubah setelah bertemu juara bertahan di final. Ego CMC sangat tinggi dan menyalahkan rekan setimnya akibat kelalaian rekan setimnya di babak pertama dan ada sedikit pertengkaran di ruang ganti. Namun karena terlalu meremehkan posisi defender, akhirnya CMC pun digantikan posisinya oleh pelatihnya dari attacking midfielder menjadi center back atau back tengah seperti Sergio Ramos, Paulo Maldini, dan Fabio Cannavaro. Awalnya CMC kesusahan dengan posisi barunya dan CMC sangat mudah dilewati dan selalu melakukan pelanggaran. Namun seiring berjalannya pertandingan, CMC berhasil menemukan temponya dan berhasil menghentikan pemain lawan yang mau mencetak gol. Dengan posisi barunya, apakah CMC mampu menjadi seorang defender terbaik di dunia? Manga ini sudah memiliki 70 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Build Up. Manhwa ini menceritakan CMC yang bernama Kang Maru. Dulunya ia adalah bocah yang terlihat kutu buku, dan ia juga dikucilkan oleh teman sebayanya. Bahkan di rumah ia selalu kalah dengan ayahnya saat berebut remote TV. Karena terpaksa tidak ada hiburan, akhirnya CMC melihat apa yang ditonton ayahnya, yaitu pertandingan sepak bola.
Namun si MC malah terpukau dan malah tertarik dengan sepak bola. Ia mencoba bermain dengan teman sebayanya, namun ia hanya menjadi kacung untuk mengambilin bola yang keluar lapangan. Akhirnya ayahnya pun membelikan si MC bola dan ia mulai berlatih sendiri dengan giat. Ia berlatih teknik dasar sepak bola seperti passing, kontrol, dan dribbling. Walaupun sudah berlatih dengan giat, sampai SMA ia pun masih menjadi kacung untuk mengambil bola. Namun suatu hari si MC tidak sengaja mengeluarkan kemampuan yang ia miliki. Ia pun ditawari untuk ikut seleksi masuk klub sepak bola. Awalnya si MC hanya bisa lari ngukur lapangan doang. Namun ada suatu momen ketika posisi si MC sedang kosong. Namun rekan seleksinya malah tidak mau mengoper ke si MC. Karena si MC putus asa dan sadar diri bahwa ia tidak bisa menjadi pesepak bola. Karena fisiknya tidak memadai dan hanya akan menjadi kacung selamanya. Namun si MC mulai sadar bahwa kesempatan hanya datang satu kali. Ia pun mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki dan ia mulai terbiasa dengan tempo permainan. Dan di saat si MC ada kesempatan one on one dengan kiper untuk mencetak gol, ia malah kesandung. Apakah si MC mampu meraih cita-citanya sebagai pesepak bola atau malah jadi kacung selamanya? Manhwa ini sudah memiliki 163 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Ao ni nari, manga ini menceritakan si MC yang bernama Ichijo. Ia memiliki kelakuan yang aneh, yang sangat suka dengan sepak bola. Ia selalu bermain dengan kedua teman dekatnya yang merupakan anak kembar, yang bernama Yuki dan Yuto. Namun si Yuki sangat aneh saat bermain sepak bola. Ya wajar karena si Yuki cewek, sedangkan kembarannya yang bernama Yuto cowok. Bahkan karena muka dan fisik mereka mirip, mereka bisa bertukar posisi tanpa ketahuan. Dan mereka bertiga memiliki impian yang sama, yaitu bermain di Piala Dunia. Manga ini sudah memiliki 17 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Itulah rekomendasi manga dan manhwa sepak bola. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. And see you next time.